itu tanda lemah menghadapi ujian kesulitan. Yang kedua, lemah menghadapi ujian syahwat. Jadi mudah tergoda. Kan kamu tahu itu nggak boleh. Iya, habis temanku ngajak, aku juga pengen. Yang ketiga, gampang marah. Bagaimana solusinya? Makanya ayat An-Nisa 9 ini merangkum semua modul parenting di satu ayat ini. Solusi pertama adalah falyattaqullah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Ucapkanlah qaulan sadida. Jadi Quran itu membahas parenting, solusinya cuma dua. Kalau kita punya dua solusi ini, insyaallah kita mendidik anak di akhir zaman selesai. Pertama, bertakwalah engkau kepada Allah. Anak ini milik Allah, maka cara mendidiknya ikutin aturan Allah. Dimulai dari orang tua yang perbaiki dirinya. Karena masalah yang utama hari ini, orang tua menuntut anaknya soleh, tapi dirinya nggak dituntut soleh. Coba lihat, banyak yang doa ke anaknya, minta anaknya jadi anak yang soleh, banyak ya. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anakku penghafal Quran. Ada nggak yang minta anaknya jadi hafal Quran? Ada, siapa? Nah, ibu minta nggak ibu hafal Quran? Enggak. Kenapa ibu nggak minta? Kita minta anak hafal Quran, kita nggak minta. Makanya parenting itu selama ini salah kaprah dipahami ibu. Parenting is about us as a parent. Parenting tentang kita sebagai orang tua. Sehingga kalau ikut kajian parenting, yang berubah orang tua atau anak? Orang tua. Kalau anak bukan parenting, namanya childing. Sehingga kalau kajian parenting, yang pikirin adalah saya berubah. Karena sehebat apapun pembicara parenting, ikut seminar parenting, gak ada jaminan bisa mengubah anak. Sekarang saya tanya, ada yang bisa gak menjamin setelah itu kajian parenting saya atau baca buku parenting, anaknya akan jadi anak soleh? Ada yang bisa menjamin? Anaknya dijamin jadi anak soleh ada? Ya. Yang bisa menjamin anaknya anak soleh teman saya, namanya Soleh. Anaknya anak soleh. Jadi kita nggak bisa menjamin. Terus baca parenting, mengapa saat baca parenting? Karena untuk kita menjadi orang tua yang amanah, yang perbaiki diri. Karena ingat rumusnya, anak soleh bukan karena hebatnya kita. Anak soleh adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang perbaiki diri. Jadi sebenarnya itu hadiah dari Allah. Dan Allah sesuka hati, ada yang dikasih hadiah, ada yang enggak. Makanya kalau kita belajar parenting, kita perbaiki diri, anak gak berubah sesuai harapan, tetap aja kita bukan orang yang gagal. Saya kasih contoh Nabi Nuh. Nabi, anaknya kafir kan? Mau disebut Nabi Nuh gagal? Enggak. Nabi itu dipuji oleh Allah. Surat Al-Imran 33, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim keselamatan. Nabi Nuh dipuji dalam ayat ini. Jadi Nabi Nuh dipuji. Makanya kenapa? Walaupun anaknya kafir, Nabi Nuh tetap menjalankan peran parentingnya. Coba lihat dalam surat Hud 42. Saat anaknya kafir, kafir itu puncak kebandelan anak. Jadi kalau anak narkoba, nggak sekolah, berantem, nonton film porno, free sex, itu belum seberapa bandel dibandingkan anak yang kafir. Sepakat ya? Karena kalau anak kita narkoba selagi masih ada iman, insya Allah masuk surga, walaupun nyemplung di neraka. Tapi kalau kafir, nggak ada. Nah lihat dialog Nuh kepada anaknya bandel banget, di mana bandelnya anaknya kafir. Apa kata Nuh? Ya bunaya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku sayang. Bunanya itu dalam bahasa Arab isim tasghir li ta'abbud, panggilan cinta. Wahai anakku sayang. Jujur, ibu-ibu,
Manggil anak sayang pas ngapain? Hah? Lagi baik lagi sayangnya mama. Ini lagi murojaah. A'udzubillahi sayangnya mama. Bantuin papahnya lagi benerin mobil. Saya sih. Pas anak gak mau bangun pagi, gak mau makan, berani ngepukul adiknya. Udah gede dia pakai merokok bisa panggil saya. Yang ada saya tolong dulu. Maka Nabi Nuh mengajarkan bukan tentang anakmu bagaimana, tapi tentang sikapmu bagaimana. Itulah parenting. Parenting itu tentang sikap kita meskipun anak gak sesuai harapan. Itu mau urusan dia. Allah kasih hidayah. Emang ada jaminan anak Ustaz Febri pasti soleh? Gak ada. Saya aja cuma bisa pasrah. Ya Allah, aku mau parenting tapi hidayah kan ini engkau. Aku berusaha aja sesuai dengan apa yang aku tahu. Maka yang pertama adalah karena kita sadar parenting itu tentang kita, satu, gak bisa belajar parenting kecuali memperbaiki ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita enggak memperbaiki diri susah. Makanya Bu, jangan minta anaknya soleh, minta kita yang soleh. Jangan minta anak hafal Quran, kita yang minta juga. Jangan sampai giliran anak didoakan, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleh hafal Quran. Giliran bapak ibunya, ya Allah tambahkanlah gajiku ya Allah, naikkanlah jabatanku ya Allah, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan, ikut bebas. Nah, bayangkan emak bapaknya minta dunia, anaknya minta akhirat, nggak ketemu. Kita akhirat atau kita dulu. Lihat doanya Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim pada nabi, masa iya nabi menyembah berhala? Tapi dia minta Rabbi, ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min. Kan Ibrahim nabi, masa iya dia gak sholat? Tapi dia minta Rabbi ij'alni muqimas. Jangan minta anak kita sholat sebelum kita minta Allah sholat. Lihat surat Asy-Syu'ara 169. Doanya Nabi Lut ketika melihat kaum LGBT. Bunyi doanya gimana? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan terkutuk mereka. Bayangkan Nabi Lut aja minta dirinya juga diselamatkan dari perbuatan kaumnya yang LGBT. Jadi ibu-ibu jangan meminta anaknya, soalnya kita nggak minta, nanti dia akan nyesel. Minta hafal Quran tuh minta, saya aja minta. Saya awalnya itu ditegurnya itu ketika peristiwa gini. Anak saya kan homeschooling. Yang pertama homeschooling dan alhamdulillah tembus ke Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah kemarin bulan Oktober kemarin baru lulus wisuda jurusan syariah Wokono, lanjut mau ke S2 di Inggris ngambil bisnis, lagi ngajuin LPDP. Anak kedua juga homeschooling di rumah tapi banyak program yang kita bikin. Nah anak kedua saya ini termasuk yang hafalannya paling banyak di antara saudaranya. Saya bilang gini, Bang, abang ini Masya Allah hafalannya banyak sekali. Nanti kalau abang hafal 30 juz di akhirat, Abi dimahkotai sama abang nanti, sama Umi juga. Terus dia nyeletuk. Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi gitu. Kita ini lupa, kita ini anak dari emak kita. Jangan meminta anak mahkotai kita, lupa bahwa kita ini bercita-cita mahkotai emak kita. Itu yang membuat kenapa walaupun saya ustadz, saya ikut program tahfiz. Kita ustadz ada aplikasi itu. Saya nyetor hafalan juga, walaupun gak semudah anak-anak mahasiswa.
Ya bagaimana Ustaz juga harus mikirin ini, dan kadang-kadang ikut hafiz. Saya nyetor sama salah satu Ustaz yang baru dapat sanad hafiz dari peringkat sanad ke-36 ya. Beliau termasuk punya pengaruh di dunia tilawah, dunia qiraah. Beliau punya pesantren di Bekasi. Saya datang sebagai murid yang memang nggak tahu apa-apa, ceramah sana sini, tapi baru saja bacaan juga masih banyak yang salah. Saya bilang, Ustaz bimbing saya, distor hafalan saya, bacaan saya banyak salahnya, yang GR gitu. Saya merasa Ustaz, aduh Ustaz ini dia lebih muda dari saya, tapi bilang Ustaz apa bacanya yang ini kurang nih. Oh, saya bilang antum guru anak, jadi ngomelin aja nggak apa-apa. Jadi saya juga hafalan. Untuk bicara basmalah aja itu saya masih salah banyak, karena riwayat ini mengatakan tidak begitu bacanya. Misalnya waladhdallin, kalau dia enggak, itu number dia enggak begitu. Dia enggak masuknya secara smooth. Waladhdallin gitu, oh gitu. Oh banyak maksud yang berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau biasa kita berhenti. Maaf Ustaz, ya semua sanad yang saya pelajari enggak ada yang berhenti di sini, sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru kalau kita capek barulah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Belajar. Masih bagus? Masih sudah bagus belum juga? Masih salah banyak. Yang penting belajar. Karena anak tidak butuh orang tua sempurna, anak butuh orang tua yang terus memperbaiki kualitas dirinya. Jadi habis ini catatannya nih, kalau habis ikut kajian parenting yang benar ya. Saya hari ini satu masih belum bagus bacaannya, dua sholat masih belum khusyuk, masih nggak on time, tiga gampang marah, empat malas baca buku, lima sering nonton drakor, enam tujuh saya yang akan datang, satu mulai program vaksin, dua meluangkan waktu kajian ini, tiga melatih kesabaran, empat itulah the real parenting. Jadi ibu kalau parenting cuma mikirin anak, ibu salah kelas. Parenting tentang kita, Bu. Jadi saya kalau parenting itu saya mikirin saya gimana. Nah, nanti anak itu dikasih hadiah lewat usaha kita. Pertama usaha ketakwaan. Maka ada pengaruhnya loh antara maksiat kita dan anak-anak. Kata Syaifudil bin Iyad, kita sampai jam 11 ya. Ya. Itu udah pada jawab. Jadi kemungkinannya nggak ada dari jawab. Atau saya singkat aja, oke. Ada pembahasannya bisa panjang. Pertama ketakwaan, terutama ketakwaan berkaitan harta. Karena di antara fitnah gesaro kata Nabi, layat jana alana samanun la yubalillahu bima afdal mal amin halalin amin haramin. Akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tak peduli lagi dia mengambil harta yang banyak maupun tidak peduli lagi mengambil harta baik itu halal maupun haram. Jadi salah satu fitnah di zaman itu adalah orang waktu nyari duit nggak mikirin halal apa haram, penting mah ada berkeluarga. Sadar nggak itu merusak parenting? Bahwa pulang harta haram, makanan haram, kita nggak cek labelnya atau kita yang penting provok nolak tapi ada ansiunya, itu menjadi kendaraan setan dalam jiwa kita. Bapak yang pulang bawa harta haram buat anaknya, dia sedang berkembang biak setan dalam tubuh jiwa anaknya. Setan itu mengalir dalam tubuh anak itu. Sehingga kalau setan mengalir, setan menjadi sponsor kemaksiatan anak. Itulah alasannya ada anak yang buat dugem bisa bangun tengah malam. Padahal kan tengah malam gitu loh,
Sementara sahur aja dia susah dibangunin. Ini buat dugem kok bisa? Padahal nggak ada panitia dugem yang bangunin kayak panitia sahur. Dugem. Ada gitu? Nggak ada, keliling-keliling tiap rumah. Ya mau dugem, ayo ditunggu. Di clubbing ini sudah ada DJ-nya dan tentu keren banget, ada whisky dan sebagainya. Ayo dugem, nggak ada. Mereka kok bisa melek? Setan lah yang membuat tiba-tiba melek. Kalau setan dia berkembang, dan begitu dia masuk majelis, karena setan udah datur dia, begitu nyetir dia dikit, giliran ngaji ngantuk, giliran maksiat melek, nonton bola melek, maka periksa sumber harta. Bilang mas suami, mas, aku ikhlas mas, ya 8 miliar walaupun halal daripada cuma 800.000 tapi halal. Jadi kita itu mikirin halalnya, ibu-ibu tuh penjaganya tuh. Jadi salah satu saya pernah diajak diminta isi kaca di BUMN daerah Jakarta Pusat ya. Malam-malam ke jam 9 malam bu. Saya kaji kan saya capek banget, dulu belum ada supir. Saya pesan Gojek. Dapat supir Gojek yang ramah tapi banyak ngomongnya gitu. Karena saya lagi capek. Kan orang kalau lagi capek malas ngomong gitu. Kayak sekarang sebenarnya malas ngomong. Jadi karena lagi itu. Jadi ditanya, malam pak mau pakai helm atau nggak pakai? Pakai masker nggak usah, kan bukan pandemi udah. Terus sepanjang jalan tuh supir ngajak ngobrol dulu, bapak kerja di sini pak? Saya jawab singkat, enggak. Oh, kerja di mana pak? Di mana-mana. Orang kalau capek kan jawab gitu, di mana? Oh, bapak kerja banyak juga, berarti bapak penghasilannya luar biasa. Boleh tahu nggak bapak kerjanya apa? Ngajar. Oh, bapak ngajar di mana pak? Ngajar ngaji. Oh, bapak ustaz. Oh gitu, saya boleh nggak nanya? Dari tadi kan situ udah banyak nanya sih. Iya nih ustaz, tanggung nih ustaz. Nanya apa sih? Saya kan punya aplikasi Gojek. Ditawarin teman aplikasi ini, diinstal di handphone saya, bisa mengoblok semua orderan GoFood larinya ke saya. Semua order GoFood larinya ke saya, dan yang punya aplikasi ini fungsinya adalah supaya kita bisa meningkatkan performance kita, dapat bonus dari bulan. Insya Allah, makasih. Jadi saya dengan aplikasi ini bisa meningkatkan penghasilan saya Ustaz. Aplikasinya resmi nggak? Ya ilegal Ustaz. Teman saya dapat dari temannya bikin katanya. Oh, hukumnya apa ya Ustaz? Saya bilang hukumnya, saya nggak jawab hukum. Boleh aja, tapi tanggung resiko. Resikonya apa Ustaz? Resikonya istri suka melawan, anak susah diatur. Terus dia langsung berhenti, pantesan. Ya elah, jalan saya bilang kalau lama. Jadi dia sengaja tuh ada lampu merah di Gunung Sahari 180 detik, 3 menit. Itu lampu kuning masih sengaja berhenti. Gitu. Ngajak ngobrol, akhirnya dia nanya, kenapa pak? Saya tanya kan gitu. Ya aduh, saya kepikiran Ustaz. Ini sama anak saya nih, alhamdulillah gini, anak saya di pesantren, usia SMP. Kemarin 2 minggu lalu nelfon saya, Pak Ustaz, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngomongnya nggak nyelekit. Saya tanya, maksudnya nyelekit gimana? Dia bilang gini, Pak, lain kali kalau kirim uang bulanan yang halal aja, jangan yang haram-haram. Saya kan kaget, kok aku ngomong begitu sih sama bapak? Iya, soalnya ada 2 minggu hafalanku gak nambah-nambah. Kata ustadku, kalau hafalan gak nambah, periksa sumber rezeki kamu. Jadi jangan salahin ustad, jangan salahin sekolah. Kata ustad, kurikulumnya bagus di sini. Ustaz-ustazanya katanya ikut pelatihan parenting semua. Tapi kok anak saya gini? Ustaznya udah bagus, kurikulumnya udah bagus,
tapi sumber makanan dan rezeki dari ibulah yang rusak pengasuhan. Falyattaqullah. Baik, lanjut ya. Wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida itulah yang kita pelajari dengan ilmu teknis. Jadi ngasuh anak itu pertama spiritualitas benar, yang kedua kemampuan komunikasi. Apa yang dimaksud qaulan sadida? Pertama maknanya adalah perkataan yang jujur, mustaqiman la ilijat wala inhiraf. Kalau kita mendidik anak, jangan pakai teori komunikasi efektif, karena komunikasi efektif orientasinya hasil. Sementara ajaran Islam yang penting komunikasi itu patut jujur dulu. Karena kalau kita mau berhasil efektif, kadang-kadang kita membenarkan sesuatu yang bertentangan syariat. Contoh, mau bohongin anak. Ayo, kalau gak makan ditangkap Kapolsek. Efektif gak anak makan? Efektif, tapi melanggar prinsip komunikasi dan Islam. Ada seorang ibu nge-share di TikToknya tips membuat anak tidak main handphone. Waktu dia tidur, gambarin kantong matanya pakai spidol. Pada saat dia bangun, kasih cermin. Kok mataku bengkak sih, ma, hitam-hitam. Itu gara-gara main handphone kelamaan. Jadi kalau main handphone kelamaan, nanti matanya rusak. Mau gak? Mau. Aku gak tahu. Mau main handphone lagi gak mau. Efektif kan? Tapi bertentangan dengan prinsip qaulan sadida. Orang tua kayak gini menginvestasikan kebohongan. Dampaknya apa? Anak-anak suatu udah gede gak sih kok? Mama dengerin bohong. Jadi jangan bilang gitu. Biar anak mau sholat, kita takut-takutin. Nanti kok sholat, nanti di sekolah sholat ada mobil anak kecil kamu. Karena kita ini udah sering dibohongin. Kadang lagu-lagu aja masih lagu bohong kan? Lagi mau tidur, Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, itu kan mengatur dua. Satu ngancem, bobo orang. Yang kedua bohong. Emang kamu itu punya SOP kalau udah bobo gak digigit? Yang gak bobo aja digigit. Bobo jangan digigit, gak ada. Nyamuk itu mau gigit sama bobo nggak bobo ya gigit aja. Kecuali ibu bilangnya gini, kalau nggak pakai baygon digigit nyamuk baru. Nggak pakai autan nyamuk lah. Kalau nggak bobo digigit nyamuk, risetnya mana? Emang ada riset kalau udah bobo nggak digigit?